Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi tentang hasil pengamatan magnet. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri sebagai pembuka dari kelompok ini. Nama saya Helena Satya Husdalim, dan sebelum masuk ke dalam pembahasan hasil, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alexander William, yang kedua Andres Julio, yang ketiga saya sendiri Helena Satya Husdalim, yang ketiga John Peter, dan yang terakhir Juvens Wijaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau bisa dibilang memperlihatkan foto saat pengerjaan. Di saat foto ini diambil, kami sedang membahas tentang pertanyaan diskusi. Dan selanjutnya saya akan memulai masuk ke dalam materi dengan memulai membahas tentang bahan. Dan bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang foto bahan dan magnet. Total bahan ada 5 bahan, total magnet adalah 12 magnet. Bahan-bahan peruncing, penggaris, paku, baut, koin Rp500. Sebelum benar-benar masuk ke bagian hasil pengamatan magnet, saya akan menjelaskan apakah itu magnet. Magnet atau besi sembrani adalah suatu benda yang mampu menarik objek atau benda tertentu. Selanjutnya adalah jenis magnet yang berdasarkan bahan. Yang pertama adalah ferromagnetik. Benda-benda logam yang dapat ditarik sangat kuat oleh magnet atau ferromagnetik, contohnya adalah baja. Diamagnetik. Benda-benda logam yang ditarik lemah oleh magnet atau paramagnetik, contohnya adalah aluminium. Ketiga, paramagnetik. Benda yang tidak dapat bisa ditarik oleh magnet atau diamagnetik, contohnya plastik, seng, dan kertas. Berikutnya adalah hasil kemagnetan ke-1. Yang pertama adalah paku dan baut. Hasilnya menunjukkan bahwa paku dan baut termasuk dalam bahan ferromagnetik, yang berarti paku dan baut ditarik kuat oleh magnet. Kemudian penggaris. Hasilnya menunjukkan bahwa penggaris termasuk dalam bahan diamagnetik, yang berarti penggaris tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Yang ketiga, peruncing. Hasilnya menunjukkan bahwa peruncing termasuk dalam bahan paramagnetik, yang berarti peruncing dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Yang keempat, koin Rp500. Hasilnya menunjukkan bahwa koin Rp500 termasuk dalam bahan diamagnetik, yang berarti tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Berikutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi kelompok kali ini. 1. Mengapa dalam percobaan digunakan magnet lebih dari satu? 2. Apa hubungannya magnet dengan jenis bahan? 3. Hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan magnet? 4. Apakah dalam magnet yang kamu gunakan ada perbedaan kekuatan dari magnet yang satunya dengan magnet yang lain? Mengapa? 5. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Lalu berikut ini adalah jawaban pertanyaan diskusi. Yang pertama, mengapa dalam percobaan digunakan magnet lebih daripada satu? Agar dapat diketahui apakah kuatnya tarikan setiap magnet itu sama dan apakah tarikan sebuah magnet akan tetap jika ditambah magnet yang lain. Yang kedua, apa hubungan magnet dengan jenis bahan? Jenis bahan tentu memiliki hubungan dengan magnet, karena magnet hanya bisa menarik benda-benda dengan jenis bahan tertentu di sekitarnya. Magnet akan menjadi tidak berguna pada waktu-waktu tertentu seperti waktu ingin melakukan eksperimen kekuatan tarikan sebuah magnet jika tidak ada bahan yang tidak bisa ditarik seperti besi atau baja. Maka dari itu jenis bahan memiliki hubungan yang sangat penting dengan magnet. Dan yang ketiga, hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan magnet? Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan magnet adalah memukul magnet dengan benda keras seperti palu, karena hal tersebut dapat membuat sifat kemagnetannya hilang. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, apakah dalam magnet yang kamu gunakan ada perbedaan kekuatan dari magnet yang satu dengan yang lain? Mengapa? Ya,
ada perbedaan kekuatan antara magnet satu dengan yang lain. Karena perbedaan ukuran atau dimensi setiap magnet, semakin besar ukuran magnet, maka semakin kuat kekuatannya dan sebaliknya. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dan kuat tarikannya akan bertambah jika magnetnya ditambah. Akhirnya kita sampai pada akhir presentasi. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya yang akan mendatang.